membunuh para tawanan itu adalah Bani Sulaim, sedangkan Muhajirin dan kaum Ansor itu tidak melakukannya. Setelah itu beliau mengutus Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan tebusan dari korban yang terbunuh dan segala kerugian yang mereka alami. Khalid dan Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perdebatan yang sengit. Setelah mendengar kejadiannya, beliau bersabda kepada Khalid, "Sebentar wahai Khalid, biarkanlah para sahabatku. Demi Allah, andaikan Uhud itu merupakan gunung emas, kemudian engkau nafkahkan semuanya fi sabilillah, maksudnya di jalan Allah, maka hal itu tidak akan bisa menyamai kepergian para sahabatku pada waktu pagi ataupun petang." Itulah perang menaklukkan Mekah, suatu peperangan yang sangat menentukan dan kemenangan yang besar untuk menumpas dan menghancurkan eksistensi paganisme hingga tubuh. Paganisme itu adalah kepercayaan atau keyakinan tentang agama-agama atau keyakinan yang dianut oleh orang-orang sebelum Islam. Tidak memberi peluang dan kesempatan bagi kehidupan paganisme di seluruh Jazirah Arab. Sebelum saat-saat penaklukan Mekah ini, semua orang menunggu-nunggu bagaimana babak akhir dari permusuhan yang sudah berjalan sekian lama antara orang Muslim dan para penyembah berhala. Itulah perang penaklukan Mekah, yaitu suatu peperangan yang menentukan dan kemenangan besar untuk menumpas dan menghancurkan eksistensi paganisme hingga tuntas. Ya. Sebenarnya semua kabilah juga sadar bahwa tanah suci itu tidak dikuasai kecuali oleh orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka tuh sadar. Keyakinan mereka ini semakin kuat sejak setengah abad sebelumnya. 50 tahun ya. 50 tahun sebelum ini sebenarnya mereka tuh yakin bahwa nanti Jazirah Arab itu akan dikuasai oleh suatu kabilah atau ajaran yang benar kayak gitu ya. Jadi keyakinan itu ya pada saat pasukan gajah, yuk Abraham, Mbak. Iya, Nabi kan umurnya 63 kan? Berarti masih ini kan, masih Abraha dulu kan? 63 kan taruh lain meninggal kan? Ini kan mau menjelang meninggal ini nih. Nah, jadi pada saat pasukan penunggang gajah atau yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah dengan tujuan menghancurkannya. Akibatnya pasukan itu hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Perjanjian Hudaybiyah yang bermula ancer-ancer kemenangan. Dengan dikukuhnya perjanjian ini, semua orang merasa aman. Setiap orang mengobrol dengan lain dan membicarakan tentang masalah Islam. Orang Muslim yang sebelumnya itu menyembunyikan keislamannya di Mekah menjadi berani menampakkan agamanya, bahkan berani berdakwah serta berdebat dengan orang lain. Sehingga apa? Banyak orang yang masuk Islam. Sehingga pasukan Muslim di berbagai pertempuran itu yang tidak lebih dari 3.000 prajurit dalam peperangan penaklukan Mekah ini, jumlah mereka tidak kurang dari 10.000 prajurit. Jadi 3 kali lipat lebih bertambah dari yang sebelumnya. Peperangan ini ya, penaklukan Mekah tadi bisa membuka mata manusia dan mampu menyingkirkan hal-hal yang menghalangi atau membuat Islam itu tidak nampak ya. Dengan penaklukan ini pula orang Muslim memegang kendali kekuasaan politik dan agama di seluruh Jazirah Arab. Kekuasaan agama ada di tangan orang-orang Muslim. Begitu juga kekuasaan dunia. Jadi ngikutin semua orang Quraisy itu. Setelah itu mulailah tahapan baru untuk orang-orang Muslim. Kekuasaan yang sudah dipegang di tangan ini
untuk menguasai. Tidak ada pilihan bagi kaum-kaum Arab kecuali mengirimkan utusan kepada Rasulullah, lalu mereka menyatakan kesediaan memeluk Islam dan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Misi dakwah ke seluruh dunia ini dapat ditempuh selama 2 tahun setelah itu. Setelah penaklukan Mekah itu, sudah mulai dikasih utusan ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini ya. Tahap ketiga yaitu tahap terakhir dari kehidupan Rasulullah dalam berdakwah ya. Jadi ini menunjukkan kesuksesan yang dialami oleh Rasulullah dan umat muslim pada saat itu. Nah, pada saat itu tahapan ini dibagi menjadi yang pertama tahap yang berupa lembaran perjuangan dalam peperangan. Yang kedua, lembaran berbagai kabilah dan bangsa yang berlomba-lomba untuk masuk Islam. Dua lembaran ini bergantian, saling berganti. Perang, kemudian ada yang masuk Islam, perang, masuk Islam, kayak gitu ya. Dilanjutkan dengan perang Hunain. Penaklukan Mekah yang terasa seperti tamparan keras bagi bangsa Arab. Nah, di berbagai kabilah di sekitar Mekah itu heran dan tak percaya apa yang telah terjadi di sana. Islam menang. Nah, ini yang tidak bisa mereka halangi. Ada yang menolak untuk tinggal di beberapa kabilah, maka yang menolak untuk tinggal beberapa kabilah saja. Ada yang menolak tentang kesuksesan Rasulullah dan umat Islam itu. Ini termasuklah suku Hawazin dan Sakif. Dan ada beberapa suku lain yang berkelompok ya, berhimpun bersama suku Hawazin dan Sakif ini, yaitu suku Nasr, Yusham, Sa'd bin Bakr, dan beberapa orang dari Bani Hilal yang berasal dari Qais dan Ailan. Suku ini masih merasa dirinya harus dihormati dan mereka tidak mau tunduk dalam Islam. Ya, mereka berhimpun di bawah pimpinan Malik bin Auf an-Nasri. Jadi mereka ini ingin memerangi lagi umat Muslim. Nah, setelah komandan yang tertinggi tadi ya Malik bin Auf al-Nasri memutuskan untuk menyerang orang Muslim, maka dia memberangkatkan pasukan sambil membawa seluruh harta benda, wanitanya juga anak-anak mereka hingga tiba di Austas dan bermarkas di sana. Jadi masih ada orang yang belum, suku-suku yang belum tunduk kepada Islam, padahal yang terbesar pada saat itu adalah Mekah Jazirah Arab ya. Suku Autas di sini adalah lembah di Hawazin dekat Hunain, tapi tidak masuk di wilayah Hunain. Sedangkan Hunain itu lembah yang berdekatan dengan Zulmajaz yang jaraknya dengan Mekah ya. Jarak Hunain dengan Mekah itu 10 mil lebih ditempuh dari Arafah. Jadi lumayan jauh ya. Setelah pasukan pimpinan Malik bin Auf al-Nasri tadi berada di Autos, Duraid bin Asimah, orang buta yang sudah tua. Jadi sudah buta, sudah tua juga, tapi dia punya banyak pengalaman dalam berperang. Dia juga pemberani. Dia ikut bergabung bersama pasukan Malik dan bertanya, "Lembah apa ini?" katanya. Orang-orang menjawab, "Autos." Duraid berkata, "Ini adalah tempat yang paling tepat untuk kuda, bukan tempat yang tinggi dan berbatuan, tidak pula tempat yang datar dan lunak tanahnya. Mengapa ku dengar suara leguhan unta, ringkikan keledai, tangisan anak-anak, dan embekan domba?" Ya. Mereka menjawab, kata orang yang tua yang buta tadi, mendengar semua suara, ada suara wanita, anak-anak, ringkikan kuda, semuanya, kayak gitu ya.
Maka mereka menjawab, Malik bin Auf menggiring manusia berserta wanita, harta benda, dan anak-anak mereka ke sini. Maksudnya itu ya, ke Autos tadi. Lalu Duraid memanggil Malik bin Auf, menyatakan alasannya mengerahkan manusia bersama wanita, harta benda, dan anak-anak mereka. Malik menjawab, Aku ingin setiap orang melibatkan keluarga dan harta bendanya dalam peperangan. Duraid berkata, Demi Allah, ini sama dengan mengembala domba. Apakah hal ini bisa menolong orang yang sudah kalah? Maksudnya kan menyerang orang muslim, apakah kita itu bisa kayak gitu loh maksudnya. Kalaupun engkau menang, maka tidak ada yang berguna kecuali orang laki-laki bersama pedang dan tombaknya. Sebaliknya, jika engkau kalah, kata Duraid tadi ya, sama saja engkau mencemarkan keluarga dan harta bendamu. Ini adalah perkataan Duraid, orang yang buta tadi ya, yang sudah tua buta tadi ya. Dia sudah memprediksikan bahwa nggak akan bakal menang kayak gitu. Kemudian Duraid menanyakan suku-suku yang tergabung dalam pasukan tadi dan pemimpin-pemimpinnya. Lalu dia berkata setelah mendengar suku-suku apa saja yang ikutan bergabung, dia berkata, Wahai Malik, ngomongin pemimpinnya, disebutinya, Wahai Malik, tidak selayaknya engkau, Malik bin Auf, pemimpin, dia itu pemimpin yang ingin menyerang Islam ya, padahal sudah tahu Islam itu sudah menang di Mekah ya. Wahai Malik, tidak selayaknya engkau membawa pasukan Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka ke tempat tinggalnya yang aman dan terlindungi. Setelah itu, hadapilah orang-orang muslim dengan inti pasukan ini. Jika engkau menang, maka apa yang ada di belakangmu, maksudnya itu wanitanya, harta benda, dan semuanya yang mereka bawa itu akan tetap aman. Dan jika engkau kalah, berarti engkau masih bisa menolong keluarga dan harta benda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Malik? Malik bin Auf menolak saran apa yang dikatakan oleh Duraid tadi, sambil berkata, Demi Allah, aku tidak akan melaksanakan saranmu itu karena engkau sudah sudah tua renta, pikiranmu juga sudah tumpul. Demi Allah, lebih baik penduduk Hawazin ini tunduk kepadaku. Bukankah aku akan menusukkan pedangku ini hingga dia enyah dari sisiku? Malik tidak menghendaki nama Duraid disebut-sebut lagi. Begitu pula dengan pendapat Duraid. Jadi semua anggota pasukan itu berkata, kami taat kepadamu. Akhirnya Duraid yang memberikan saran tadi berkata, ini suatu hari yang tak pernah kusaksikan dan aku tidak pernah diuji seperti ini. Jadi dia nggak mau maksudnya dia pura-pura nggak mau bertanggung jawab kayak gitu. Kalau dia pernah bertemu dengan Malik kayak gitu ya. Jadi dia berkata, ini suatu hari yang tak pernah kusaksikan kayak gitu. Dan apa yang terjadi di sana dia menyangkalnya gitu ya.